Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Steli Novaria Romerung, dosen tetap pada Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Peternakan, Program Studi Ilmu Peternakan dengan minat nutrisi dan makanan ternak. Konsentrasi pada mata kuliah Nutrisi Ternak Babi. Nutrisi Ternak Babi merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah PTK 3201 berbobot 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 5 dan semester 6. Pembuatan video ini merupakan salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya aspek pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah Nutrisi Ternak Babi ini. Tujuan pengajaran dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan nutrisi dan pakan ternak, serta diharapkan mahasiswa mampu memformulasi pakan untuk berbagai fase pemeliharaan ternak babi. Selain itu, diharapkan juga mahasiswa dapat menghitung konsumsi, kecernaan nutrien, efisiensi penggunaan pakan, dan mampu memformulasi pakan. Materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini adalah: pertama, sistem pencernaan ternak babi; kedua, metabolisme nutrien; ketiga, kecernaan nutrien; keempat, bahan dan formulasi pakan; kelima, konsumsi dan efisiensi penggunaan pakan; dan keenam, manajemen pemberian pakan. Materi kuliah dari mata kuliah ini terdiri dari sistem pencernaan, anatomi saluran pencernaan, fisiologi pencernaan pakan ternak babi, enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan ternak babi, penyerapan nutrien, daya cerna nutrien, faktor-faktor yang mempengaruhi daya cerna, kecernaan energi, protein, dan efisiensi penggunaan pakan, serta cara pemberian dan jumlah konsumsi pakan dan kualitas karkas. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini antara lain menguasai pengetahuan umum tentang prinsip-prinsip kepemimpinan, komunikasi, dan manajemen sumber daya peternakan, sehingga mampu mengimplementasikannya dalam dunia kerja. Capaian pembelajaran lainnya adalah menguasai konsep penyelesaian masalah peternakan yang berbasis ilmu dan metode ilmiah. Juga mampu menerapkan teknologi peternakan yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan yang dilandasi oleh penguasaan ilmu pengetahuan yang meliputi pengembangbiakan pakan, pengorganisasian sistem produksi ternak berkelanjutan, pengolahan hasil, dan manajemen pemasaran. Capaian pembelajaran lainnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ternak babi dan mampu mengidentifikasi alat pencernaan dan organ pembantunya, proses pencernaan dan penyerapan, serta fungsi-fungsi enzim pada proses tersebut. Kedua, mahasiswa mampu dan memahami tentang metabolisme nutrien, yaitu protein, karbohidrat, lemak, energi, vitamin, dan mineral pada ternak babi. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kecernaan nutrien, baik kecernaan organik maupun kecernaan anorganik, kecernaan
acid detergent fiber atau ADF dan neutral detergent fiber atau NDF agar dapat menentukan kualitas bahan pakan sehingga dapat mengetahui nilai manfaatnya. Kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis bahan pakan yang lazim digunakan dalam formulasi pakan dan mengklasifikasikan berdasarkan sumbernya serta mampu memformulasi pakan babi. Kelima, mahasiswa mampu menghitung jumlah konsumsi dan efisiensi penggunaan pakan agar dapat menghasilkan produksi ternak babi, yaitu pertambahan bobot badan serta kualitas karkas secara optimal dan efisien secara ekonomi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan manajemen atau cara pemberian pakan sesuai fase-fase pertumbuhan dan perkembangan ternak babi untuk menjamin performa babi yang baik secara berkelanjutan. Kemudian yang akan saya paparkan pada video pembelajaran kali ini adalah tentang bahan dan formulasi pakan ternak babi. Silakan menyaksikan video pembelajaran saya. Selamat siang adik-adik. Perkuliahan nutrisi ternak babi hari ini kita akan membahas tentang bahan dan formulasi pakan. Bahan pakan merupakan bahan baku pakan yang disusun menjadi suatu formula untuk diberikan ke ternak babi. Penyusunan formulasi pakan ini tentu saja ada syarat-syaratnya. Begitu pula dengan bahan pakan yang akan kita gunakan untuk memformulasi pakan ternak babi. Ada syarat-syaratnya. Antara lain adalah bahan pakan tersebut harus bisa dimakan oleh ternak babi. Kalau orang di Sulawesi Utara yang lazim digunakan untuk formula ransum adalah pertama jagung kuning, kedua bungkil kelapa, ketiga tepung ikan, kemudian ditambah dengan pig mix. Kemudian bahan pakan tersebut tingkat palatabilitasnya atau tingkat kesukaan babi makan itu tinggi. Kemudian bahan pakan itu dapat dicerna sebagian atau seluruhnya. Selain bisa dicerna sebagian atau seluruhnya, bisa juga harus bisa diabsorpsi oleh ternak babi. Kemudian bahan pakan yang akan kita gunakan ini harus bernilai gizi tinggi. Jadi kandungan nutriennya harus tinggi sesuai dengan peruntukan bahan pakan tersebut. Misalnya jagung kuning itu kan diperuntukkan untuk sumber energi dari ternak babi. Maka jagung kuning itu energinya harus tinggi. Kemudian sumber protein misalnya dari bahan nabati, misalnya bungkil kelapa. Bungkil kelapa ini pun karena merupakan sumber protein, jadi harus tinggi, yaitu harus di atas 20%, baru dikategorikan sebagai bahan pakan yang mengandung protein tinggi. Nah adik-adik, selain yang sudah Enci sebutkan tadi, bahan pakan ini juga harus, kebutuhannya harus tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Jadi kalau suatu bahan pakan itu, suatu bahan itu bisa digunakan sebagai bahan pakan ternak babi, kita harus observasi apakah itu juga dibutuhkan oleh banyak orang atau dibutuhkan sebagai pangan manusia. Contoh adik-adik, beras misalnya. Beras itu tidak bisa tetapi sangat tidak efisien kalau kita gunakan sebagai bahan pakan ternak babi. Karena apa? Karena di Indonesia ini beras itu dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai bahan pangan utama. Jadi beras tidak masuk di kategori ini sebagai bahan pakan karena bersaing dengan
kebutuhan manusia. Hari ini kita akan membahas bahan pakan yang lazim aja yang digunakan di daerah kita, Sulawesi Utara. Bahan pakan ini juga harus mudah diperoleh supaya ketersediaannya bisa secara kontinu. Kemudian bahan pakan ini juga tidak mengandung zat toksik atau zat beracun, iya kan? Karena membahayakan ternak babi tersebut. Baru yang paling penting juga, bahan pakan ini relatif murah. Artinya ketika di pasaran itu harganya bisa kita peroleh dengan harga yang murah. Atau misalnya untuk jagung bisa kita tanam adik-adik. Orangnya tidak perlu lagi beli kalau kita punya lahan untuk menanam jagung tersebut. Kemudian bahan pakan ini harus juga mudah diolah. Seperti jagung, diolah menjadi butiran yang lebih kecil, digiling halus, baru bisa digunakan dalam formulasi pakan ternak babi. Adik-adik, berdasarkan asalnya, bahan pakan itu pada dasarnya terdiri atas tiga bagian. Pertama, bahan pakan yang berasal dari nabati. Biasanya yang nabati ini merupakan produk pertanian. Contoh, jagung kuning, dedak halus, kemudian bungkil kelapa. Bungkil kelapa selain merupakan bahan pakan nabati yang berasal dari kokonat atau kelapa, dia juga bisa dianggap sebagai bahan pakan buatan pabrik. Kemudian adik-adik, yang kedua adalah bahan pakan asal hewani atau perikanan. Contoh adik-adik adalah apa? Tepung ikan, tepung tulang, itu juga merupakan bahan pakan yang berasal dari hewani. Dan yang ketiga adalah bahan pakan buatan pabrik. Biasanya ini merupakan bahan pakan sintetis yang buatan pabrik itu. Dalam menyusun pakan ternak babi, biasanya pakan nabati itu, pakan yang berasal dari nabati, menempati porsi terbesar dalam formulasi pakan. Nanti sebentar Inci akan kasih contoh, terus adik-adik bisa lihat, oh iya betul Kote ternyata memiliki porsi terbesar dalam formula pakan ternak babi. Umumnya porsi tersebut sekitar 90 sampai 94%. Kita kan menyusun ransum 100%. Nah, untuk bahan pakan nabati ini di dalam formulasi pakan babi biasanya berkisar sekitar 90 sampai 94%. Kemudian bahan pakan ini juga harus mengandung energi selain bahan organik yang Inci bilang tadi, protein, karbohidrat, serat kasar. Nah, ini juga harus mengandung energi. Di dalam memformulasi pakan ternak babi, penting sekali kita menyusun pakan harus memperhatikan betul keseimbangan antara protein dan energi. Kenapa bisa demikian? Karena protein dan energi itu manakala tidak seimbang kita susun, maka akan berdampak tidak baik pada ternak tersebut. Dampak tidak baik itu adalah pertumbuhannya bisa tidak seperti yang kita harapkan. Kemudian mengkonsumsinya juga bisa kurang. Contoh, kalau kita bikin pakan protein misalnya untuk babi fase starter membutuhkan protein sekitar 16%. Babi fase starter itu adalah babi yang berumur 8 minggu ke atas. Contoh babi fase starter
membutuhkan protein sekitar 16% dan energi sekitar 3.200 metabolisable energi kilokalori per kilogram berat badan. Nah adik-adik, kalau kita susun ransum lebih dari 16%, misalnya kita susun menjadi 18%, kemudian energinya juga kita bikin jadi 3.400, maka ketika babi makan, dia cepat merasakan panas tubuhnya dan dia akan cepat berhenti mengkonsumsi pakan. Makanya harus diingat betul, memformulasi pakan itu harus seimbang antara kebutuhan, harus seimbang antara energi dan protein. Adik-adik, selain memperhatikan hal-hal yang sudah Encik jelaskan tadi, kita juga harus punya pengetahuan tentang asam-asam amino yang cukup dan seimbang di dalam setiap bahan pakan yang akan orang gunakan untuk formulasi pakan. Dalam memformulasi pakan seperti yang sudah Encik jelaskan tadi, bahan pakan nabati itu menempati porsi terbanyak atau terbesar. Sedangkan bahan pakan hewani itu merupakan pelengkap. Karena biasanya di bahan pakan hewani itu yang kita harapkan adalah sumber proteinnya. Jadi kadangkala cuma sebagai pelengkap untuk memenuhi kandungan protein di dalam pakan. Kemudian bahan pakan nabati juga di pasaran itu relatif murah. Makanya itu dia orang pergunakan cuma sebagai pelengkap. Selain murah, di situ orang harapkan ada sumber proteinnya. Contoh bungkil kelapa dan tepung ikan. Begitu pula halnya dengan bahan pakan buatan pabrik. Bahan pakan buatan pabrik ini juga cuma sebagai pelengkap. Jadi misalnya ketika kita menghitung kandungan nutrien dari pakan yang kita buat, oh ternyata masih kurang masih kurang kalsiumnya atau masih kurang fosfornya. Oh, orang bisa tambahkan bahan pakan sintetis atau bahan pakan buatan pabrik. Contohnya kalau di ternak babi itu ada yang namanya pig mix. Encik tidak usah sebut merek di sini karena ini kan kuliah, bukan promosi. Nah, kebanyakan bahan pakan sintetik ini ada yang mengandung monokalsium fosfat. Dia mengandung kalsium 16,9% dan fosfor sekitar 24,6%. Adik-adik, sebelum lanjut, Encik ingin menjelaskan bahwa dalam menyusun pakan itu yang perlu orang hitung adalah pertama protein, lemak, serat kasar, baru kalsium, fosfor. Jadi 5 zat makanan inilah yang akan orang hitung terlebih dahulu adik-adik. Nanti setelah mendapati bahwa kalsium dan fosfor itu di dalam bahan pakan, kalsium dan fosfor itu perbandingannya 2:1. Nah, ketika kita belum mendapatkan perbandingan tersebut, maka kita harus menghitung ulang, kemudian disitulah kita tambahkan dengan yang namanya pig mix. Sekarang kita masuk di cara menyusun atau cara memformulasi pakan ternak babi. Hari ini Encik akan memberikan contoh untuk fase hidup satu saja, yaitu ternak babi fase grower. Sebelum kita memformula pakan ternak babi ini, kita perlu ada pengetahuan dulu. Pengetahuan apa? Yaitu pengetahuan tentang kebutuhan nutrien dari ternak babi yang akan kita bikin ransumnya atau pakannya. Kebutuhan nutrien ini bisa kita lihat di tabel NRC misalnya, di situ lengkap. Atau kalau dalam suatu penelitian, kebutuhan nutrien ini bahan pakannya harus kita analisis di laboratorium
supaya kita bisa melihat berapa banyak nutrien yang ada di setiap bahan pakan yang akan kita gunakan untuk memformulasi pakan ini. Selain itu adik-adik, seperti yang Encik jelaskan tadi, kita juga harus memperhatikan fase hidup atau umur dari ternak babi yang akan kita formulasi pakannya. Kemudian kita juga harus ada pengetahuan tentang kandungan nutrien dari setiap bahan pakan yang akan kita gunakan. Ya kan? Terutama proteinnya berapa, lemaknya berapa, serat kasarnya berapa, kalsiumnya berapa, fosfornya berapa, dan energinya berapa. Setelah itu kita harus punya pengetahuan tentang cara menghitung pakan. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menyusun atau memformula pakan ternak babi. Tapi di siang hari ini Inci akan menjelaskan satu cara saja, yaitu apa? Cara trial and error. Nanti cara lainnya, nanti adik-adik itu sebagai tugas untuk adik-adik kumpulkan minggu depan. Tugas terstruktur. Untuk ternak babi adik-adik kita menggunakan dalam bentuk digestible energi. Sudah ada kan perhitungannya di waktu lalu tentang cara bagaimana mendapatkan digestible energi, kita sudah pelajari di waktu lalu. Nah adik-adik, kali ini Inci akan memberikan contoh 5 bahan pakan yang akan kita gunakan untuk memformulasi pakan babi fase starter. Pertama kita akan menggunakan jagung kuning, kemudian kita menggunakan dedak halus, baru yang ketiga bungkil kelapa, baru yang keempat adalah tepung ikan, dan yang kelima adalah pig mix. Pig mix ini merupakan bahan pakan yang mengandung vitamin dan mineral. Karena biasanya menyusun pakan itu kita menganggap bahwa vitamin dan mineral yang terdapat di dalam bahan pakan jagung, dedak halus, bungkil kelapa dan tepung ikan kita anggap belum mencukupi kebutuhan akan vitamin dan mineral dari ternak babi. Makanya setiap kali kita menyusun pakan kita menambahkan suplemen seperti pig mix. Nah adik-adik, pertama kita perlu tahu dulu, jagung itu mengandung protein di Sulawesi Utara. Jagung itu mengandung protein sekitar 9%. Lemaknya sekitar 6%. Sedangkan serat kasarnya sekitar 9%. Kemudian dedak halus sama dengan jagung. Dedak halus ini merupakan bahan pakan nabati. Nah adik-adik, dedak halus ini memiliki protein 12%, lemak kasarnya 8%, serat kasarnya 11%. Digestible energinya sekitar 2.856 kilokalori per kilogram. Hampir Encik lupa, digestible energi dari jagung sekitar 3.196 kilokalori per kilogram. Kemudian bahan pakan yang ketiga adalah bungkil kelapa. Bungkil kelapa mengandung protein kasar sebanyak 22%, lemak 13%, serat kasar sekitar 15%, dan digestible energi sekitar 3.671 kilokalori per kilogram. Dan yang terakhir kita menggunakan tepung ikan, merupakan bahan pakan hewani. Adik-adik, setiap menyusun pakan seperti yang sudah Encik jelaskan harus ada bahan pakan hewani, meskipun cuma satu. Mengapa? Karena asam amino di dalam bahan pakan hewani ini lebih lengkap daripada asam amino yang ada di dalam bahan pakan nabati.
Nah, kita menggunakan tepung ikan di sini yang mengandung protein sekitar 55%, lemak kasar sekitar 12%, serat kasar 2%, dan digestible energi sekitar 2.900 kilokalori per kilogram. Adik-adik, angka-angka kandungan nutrien yang ada di sini merupakan hasil analisis lab yang Encik dapat dari beberapa penelitian yang sudah dipublish. Kemudian mengacu juga ke kandungan nutrien yang terdapat dalam bukunya DTH Sihombi dan di NRC. Itu merupakan sebagian kecil dari referensi atau daftar pustaka yang Encik gunakan dalam mata kuliah ini. Nah, adik-adik, selanjutnya sekitar 1%, 1 sampai 1,5% kita tambahkan pick mix di dalam, dengan anggapan ketika menambahkan pick mix maka akan tercukupi kebutuhan mineral dan vitamin dari ternak babi. Sekarang kita akan memformulasi pakan babi fase grower dengan kebutuhan protein sebanyak 16% dan kebutuhan digestible energi sekitar 3.000 sampai 3.300 kilokalori per kilogram. Cara memformulasinya, Encik menggunakan metode trial and error. Metode lainnya nanti sebagai tugas terstruktur adik-adik masukkan minggu depan. Bahan pakan yang akan kita gunakan adalah jagung sebanyak 51%. Protein jagung sekitar 9%. Sehingga dengan komposisi 50% jagung maka diperoleh 51 kali 9 per 100 sama dengan 4,5% protein dari jagung. Selanjutnya dedak halus menggunakan 24%, tepung ikan 12%, bungkil kelapa 12%, pick mix 0,70% dan garam dapur 0,30%. Adik-adik, cara menghitungnya sama. Setelah dihitung keseluruhan protein yang ada di dalam pakan babi fase grower yang akan kita formula ini adalah 16,71%. Dengan demikian sudah sesuai dengan kebutuhan nutrien dari babi fase grower. Sekarang kita menghitung energinya. Energi dari jagung sebanyak 3.200 kilokalori per kilogram. Perhitungannya 51, jadi komposisi daripada jagung di dalam pakan ini sebanyak 51 dikali dengan kandungan energi yaitu 3.200, kandungan energi dari jagung dibagi dengan 100 diperolehlah 1.632 kilokalori. Nah, adik-adik, cara menghitung untuk mendapatkan energi daripada dedak halus, bungkil kelapa, tepung ikan sama seperti cara menghitung jagung. Ketika dihitung energi diperoleh, energi bahan pakan yang kita formulasi ini diperoleh sekitar 3.200,60 kilokalori. Sudah sesuai dengan energi yang dibutuhkan oleh babi fase grower. Nah, adik-adik, dengan demikian seperti itulah kita menghitung bahan pakan. Ini merupakan satu pokok bahasan yang sangat penting karena tujuan utama dari mata kuliah nutrisi ternak babi ini adalah selesai adik-adik mengikuti perkuliahan, adik-adik harus bisa membuat atau memformulasi pakan ternak babi. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik sekalian. Selamat siang dan salam sejahtera.